Halo sahabat berbagi, apa kabar Anda? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat ya. Senang saya menjumpai Anda di channel YouTube Dr. Boy Abidin. Sekarang saya akan membacakan satu pertanyaan yang dikirim oleh sahabat berbagi. Ini pertanyaan berkaitan dengan ketidaksuburan. Nah, buat Anda ya yang belum menikah atau yang mau menikah dan kemudian ingin mendapatkan keturunan, perlu tahu nih pertanyaan atau topik mengenai ini. Pertanyaannya ditajukan oleh Trisa. Berusia 24 tahun, dia belum menikah. Nah, ini Trisa kelihatannya care sekali, tuh perhatian sekali dengan masalah kesuburan. Pertanyaannya seperti ini, Dok, ada beberapa tante, om, dan sepupu saya yang tidak subur. Apakah ada kemungkinan saya juga akan mengalaminya? Kalau saya tidak subur secara genetik dan suami saya subur, apakah saya tetap masih bisa hamil? Ya, Trisa, ini pertanyaannya memang susah gampang jawabnya ya. Artinya memang faktor genetik itu bukan merupakan satu-satunya penyebab seorang itu susah untuk mendapatkan keturunan. Jadi kalau tante, om, sepupu kemudian belum mendapatkan keturunan atau ada masalah dengan ketidaksuburan, mesti ditanya lagi lebih jauh. Tidak suburnya kenapa? Ada masalah apa? Apakah ada penyakit-penyakit organ reproduksinya? Apakah ada masalah di pasangannya? Nah, ini mesti ditanya lebih jauh lagi ya. Jadi apakah memang masalahnya di tante, om, dan sepupu Trisa atau mungkin di pasangannya, di suaminya ya. Jadi memang untuk masalah mendapatkan keturunan ini kita mesti menilai dua hal ya, menilai dari suami dan menilai dari istrinya. Suami kita nilai spermanya, istri kita lihat juga organ reproduksinya, kita lihat sel telurnya, cadangan sel telur, dan juga kita perlu perhatikan juga usianya. Ya, jadi kalau memang usia-usia yang masih reproduktif di usia 20 sampai 35 tahun itu masih oke ya. Artinya kalau memang di usia segitu kemudian belum mendapatkan keturunan setelah 1 tahun menikah, nah kita mesti coba cari tahu kenapa masalah ketidaksuburan tersebut. Jadi untuk Trisa, kalau pertanyaannya adalah kalau saya tidak subur secara genetik kemudian suami saya subur. Ya, jadi jangan pesimis dulu Trisa ya. Jadi meskipun ada saudara-saudara yang tidak subur atau belum mendapatkan keturunan, belum tentu Trisa punya masalah dengan ketidaksuburan. Ya, jadi kalau suaminya subur, nah ini kadang-kadang suka orang bilang bahwa oh suaminya subur, tahu dari mana suami subur ya? Kita baru tahu kalau sudah melakukan pemeriksaan sperma analisa untuk suami ya. Meskipun suami itu punya saudara yang semuanya anaknya banyak atau mungkin keluarganya banyak, tidak ada keluarga dengan masalah ketidaksuburan, belum tentu ya suami tersebut subur ya, walaupun keturunannya memang semuanya tidak ada masalah dengan kesuburan ya. Untuk pastinya memang kita harus melakukan pemeriksaan sperma analisa. Ya, jadi untuk Anda juga nih, untuk pasangan suami istri, atau Anda yang berencana untuk hamil, atau yang kemudian punya cerita-cerita keluarga yang tidak subur dan segala macam, jangan pesimis dulu. Ya, yang penting Anda menerapkan pola hidup sehat. Ini baik untuk kesehatan reproduksi, pria maupun wanita. Tidak merokok, ya, kemudian jaga berat badan, ya, kemudian usahakan tidur cukup, ya, usahakan jam 10 malam sudah tidur. Hal-hal tadi yang saya sebutkan itu akan membuat kesehatan reproduksi Anda atau kesuburan Anda terjaga dengan baik. Dan juga satu lagi, lakukan pemeriksaan secara rutin. Ya, kalau misalnya ada keluhan, misalnya ada nyeri head atau headnya tidak teratur, nah kita mesti lakukan pemeriksaan lebih pasti. Apakah ada tumor-tumor di sana? Apakah ada endometriosis? Adakah gangguan hormonal? Semakin cepat kita deteksi, semakin cepat kita ketahui dari awal, maka semakin cepat kita bisa atasi dan semakin kecil kemungkinan untuk terjadi masalah mendapatkan keturunan. Ya, jadi untuk Anda pria maupun wanita, jangan pesimis ya. Yang penting Anda tetap optimis, terapkan pola hidup sehat dan lakukan pemeriksaan kesuburan. Ya, dan satu lagi, jangan tunda-tunda. Ya, sebaiknya segera Anda berusaha untuk mendapatkan keturunan kalau memang sudah 1 tahun menikah belum terjadi kehamilan. Ya, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat buat Anda, buat Trisa terutama ya yang masih lajang jadi 24. Segera harapan saya 1 tahun 2 tahun ke depan Anda menikah, kemudian lakukan hubungan intim teratur. Kalau 1 tahun belum terjadi kehamilan, segera lakukan pemeriksaan. Masih banyak informasi-informasi menarik lainnya yang berkaitan kesehatan reproduksi pria maupun wanita. Ya, buat Anda yang belum subscribe, ayo subscribe. Ya, kalau Anda suka silakan like, kalau Anda mau bagikan mungkin buat teman-teman Anda, buat saudara Anda silakan Anda bagikan. Ya, kalau Anda mau bertanya silakan Anda kirim pertanyaan di kolom komen. Saya Dr. Boy Abidin, senang bisa berbagi.